Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan membahas tentang penemu Microsoft sekaligus pendiri Microsoft Corporation. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini, segera dukung ya, hanya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, langsung saja ke pokok pembahasannya. Penemu Microsoft sekaligus pendiri Microsoft Corporation. Penemu Microsoft tidak lepas dari jasa dua orang yang saling bersahabat sejak kecil. Kedua sahabat ini yaitu Bill Gates dan Paul Allen, sesama teman masa kecil yang menggemari pemrograman komputer, berusaha membuat bisnis yang sukses dengan memanfaatkan kemampuan mereka. Majalah populer Elektronik edisi Januari 1975 menampilkan mikrokomputer Altair 8800 buatan Micro Instrumentation dan Telemetry System atau MITS. Penemu Microsoft Allen mengetahui bahwa mereka bisa memprogram penerjemah BASIC untuk alat tersebut. Setelah mendapat panggilan telepon dari Gates yang mengklaim bahwa mereka punya penerjemah, MITS langsung minta didemonstrasikan. Karena saat itu mereka memang tidak punya penerjemah, Allen membuat sebuah simulator untuk Altair, sementara Gates mengembangkan penerjemahnya. Meski mereka mengembangkan penerjemah pada sebuah simulator, bukan alat aslinya, penerjemah tersebut beroperasi dengan sangat mulus ketika didemonstrasikan kepada MITS di Albuquerque, New Mexico pada bulan Maret 1975. MITS setuju mendistribusikan dan memasarkannya dengan nama Altair Basic. Mereka secara resmi mendirikan Microsoft tanggal 4 April 1975 dan mengangkat Gates sebagai CEO. Allen mencetuskan nama Microsoft seperti yang dikatakan dalam artikel majalah Fortune tahun 1995. Pada bulan Agustus 1977, perusahaan ini membuat perjanjian dengan ASCII Magazine di Jepang dan berujung pada pendirian kantor internasional pertamanya. ASCII Microsoft, perusahaan ini pindah ke kantor barunya di Bellevue, Washington bulan Januari 1979. Berikut ini biografi dari kedua pengusaha yang sangat berpengaruh sebagai penemu Microsoft. Yang pertama, Paul G. Allen. Paul G. Allen adalah seseorang yang sangat berjasa menjadi penemu Microsoft yang lahir di Seattle, Washington pada tanggal 21 Januari 1953. Ia merupakan seorang pengusaha yang mendirikan Microsoft Corporation bersama dengan Bill Gates. Dia biasanya muncul dalam daftar orang terkaya dunia. Pada 2005, dia diurutkan oleh majalah Forbes sebagai orang terkaya ke-7 di dunia dengan kekayaan 21 miliar dolar. 5 miliar dolar di dalamnya adalah saham Microsoft. Yang kedua, William Henry Bill Gates. William Henry Bill Gates adalah seorang pengusaha yang lahir di Seattle, Washington pada tanggal 28 Oktober tahun 1955. Ia adalah seorang tokoh bisnis, investor, filantropis, penulis asal Amerika Serikat, serta mantan CEO yang saat ini menjabat sebagai ketua Microsoft, perusahaan perangkat lunak yang ia dirikan bersama Paul Allen. Ia menduduki peringkat tetap di antara orang-orang terkaya di dunia dan menempati peringkat pertama sejak 1995 hingga 2009, tidak termasuk 2008 ketika ia turun ke peringkat 3. Selama karirnya di Microsoft, Gates pernah menjabat sebagai CEO dan kepala arsitek perangkat lunak dan masih menjadi memegang saham perorangan terbesar dengan lebih dari 8% saham umum perusahaan. Ia juga telah menulis beberapa buku. Gates termasuk salah seorang pengusaha revolusi komputer pribadi terkenal di dunia. Meski ia dikagumi banyak orang, beberapa orang dalam industrinya mengkritik taktik bisnisnya yang dianggap anti-kompetitif, suatu opini yang didukung oleh pengadilan dalam beberapa kasus. Pada tahap-tahap akhir karirnya, Gates melakukan beberapa usaha filantropi dengan menyumbangkan sejumlah besar dana ke berbagai organisasi amal dan program penelitian ilmiah melalui Bill dan Melinda Gates Foundation yang didirikan tahun 2000.
Gates mengundurkan diri sebagai pejabat eksekutif tertinggi Microsoft pada bulan Januari 2000. Ia masih menjabat sebagai ketua dan membentuk jabatan kepala arsitek perangkat lunak. Pada Juni 2006, Gates mengumumkan bahwa ia akan bekerja paruh waktu di Microsoft dan purna waktu di Bill dan Melinda Gates Foundation. Ia secara bertahap melimpahkan semua pekerjaannya kepada Ray Ozzie, kepala arsitek perangkat lunak, dan Craig Mundie, pejabat riset dan strategi tertinggi Microsoft. Hari kerja purna waktu terakhir Gates di Microsoft adalah 27 Juni 2008. Ia masih bekerja di Microsoft sebagai ketua non-eksekutif. Sejak meninggalkan Microsoft, Gates melanjutkan aktivitas filantropinya dan di antara proyek-proyek lain membeli hak video serial Messenger Lectures berjudul The Character of Physical Law, disampaikan di Cornell University oleh Richard Feynman pada tahun 1964 dan direkam oleh BBC. Video-video tersebut tersedia untuk umum secara daring di Project Tufa Microsoft. Pada April tahun 2010, Gates diundang untuk mengunjungi dan menyampaikan ceramah di Massachusetts Institute of Technology. Ia meminta mahasiswa untuk menangani masalah-masalah besar dunia yang akan mereka alami di masa depan. Sekilas tentang Microsoft Corporation. Penemu Microsoft. Microsoft Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung beragam produk dan jasa terkait dengan komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April tahun 1975. Microsoft merupakan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia. Menurut pendapatannya, Microsoft juga merupakan salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Microsoft memasuki bisnis SO atau sistem operasi pada bulan 1980 dengan Unix versinya sendiri bernama Xenix, tetapi justru MS-DOS yang memperkuat dominasi perusahaan. Setelah negosiasi dengan Digital Research gagal, IBM menyetujui kontrak dengan Microsoft pada bulan November 1980 untuk menyediakan versi CP/MOS yang akan dipakai di jajaran IBM Personal Computer atau IBM PC mendatang. Untuk persetujuan ini, Microsoft memberi tiruan CP/M bernama 86DOS dari Seattle Computer Product, mengganti namanya menjadi MS-DOS yang diganti lagi oleh IBM menjadi PC-DOS. Setelah peluncuran IBM PC bulan Agustus 1981, Microsoft mendapatkan kepemilikan MS-DOS sejak IBM mendaftarkan hak cipta IBM PC BIOS. Perusahaan lain harus melakukan rekayasa mundur agar perangkat keras non-IBM dapat beroperasi sebagai komputer kompatibel IBM PC karena berbagai faktor seperti pilihan perangkat lunak MS-DOS yang tersedia. Microsoft langsung menjadi vendor sistem operasi PC terdepan pada masanya. Perusahaan ini memperluas diri ke pasar-pasar baru melalui peluncuran Microsoft News tahun 1983 serta divisi penerbitan bernama Microsoft Press. Paul Allen mengundurkan diri dari Microsoft bulan Februari setelah dinyatakan terserang penyakit Hodgkin. Demikian ulasan mengenai penemu Microsoft dan sekaligus pendiri Microsoft Corporation. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.